Kenari selalu di hati. Istilah yang sangat tepat untuk para pencinta kenari atau disebut dengan sebutan kenari mania. Karena kecintaannya terhadap kenari itu sangat tinggi, maka di situ akan ada pemikiran untuk mengembangkan kenari-kenari tersebut ke arah lomba ataupun ke arah koleksi ataupun untuk meramaikan pasar. Maka dari itu, kenari selalu di hati menjadi salah satu cara untuk mengembangkan atau memperbesar bisnis atau usaha di burung kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yatir Kenari kawan-kawan. Selamat hari raya Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami sekeluarga Yatir Kenari. Pada video kali ini kita akan menceritakan berbagai pengalaman bagaimana cara kita di dalam mengembangbiakkan kenari yang ada di kandang Yatir. Nah, pastinya di dalam mengembangkan kenari ini mungkin dari teman-teman sudah banyak yang melakukan. Ini hanya sebagai pengingat saja, terutama bagi pemula ya. Nah, di dalam mengembangkan kenari yang kita lakukan adalah beternak. Ya, jadi kita beternak kenari di sini untuk mengembangbiakkan sehingga kenari tersebut akan banyak dengan variasi postur dan variasi warna ataupun variasi lagu nantinya. Di dalam beternak kenari kawan-kawan, kita harus memiliki pejantan sama betina pastinya ya. Nah, jadi untuk mencetak kelengkapan kenari untuk memenuhi pasar dan koleksi teman-teman itu, untuk kelengkapannya sebenarnya kita hanya perlu mencetak lokal, AF, seri F, dan import lokal. Nah, dari kelengkapan yang akan kita cetak, maka di situ kita harus memiliki beberapa jenis kenari, betina maupun pejantannya kawan-kawan. Untuk memilih pejantan sama betina di dalam memenuhi kelengkapan koleksi, maka kita fokus pada pejantannya kawan-kawan ya. Jadi pejantan yang harus kita miliki itu sebenarnya hanya membutuhkan 3. Jadi kita di sini hanya membutuhkan AF untuk mencetak lokal apabila dikawinkan dengan betina lokal. Kemudian kita membutuhkan seri F untuk mencetak seri AF-nya. Kemudian kita membutuhkan burung impor ya. Jadi burung impor di sini untuk mencetak seri F-nya. Nah, untuk seri F sendiri di sini kita buat seri F karena di situ untuk mencetak seri F1, F2, F3 dan seterusnya. Nah, untuk sementara kita bilang 3 di sini karena untuk menambah koleksi pejantan kita juga harus tahu, harus memenuhi frekuensi betina yang ada di kandang kita sendiri ya. Nah, maka dari itu setiap satu pejantan kita berusaha untuk bisa dikawinkan dengan 4 betina. Jadi kalau betinanya sudah lebih daripada 4, maka kita tambah pejantan tersebut. Begitu. Ingat kawan-kawan ya, kalau kita tidak benar-benar membutuhkan, jangan pernah sekali-kali kita menambah koleksi pejantan. Karena pengalaman saya dan juga teman-teman itu ke arah serakah namanya ya. Jadi bukan hasilnya nanti yang akan kita dapatkan, tapi capeknya yang akan kita dapatkan. Karena pernah
pengalaman di sini 5 betina dengan 15 betina itu hasil anakannya sama. Yang 5 betina itu banyak yang hidup, sedangkan yang 15 betina itu banyak yang mati untuk anak-anaknya, kawan-kawan. Ya, semoga apa yang saya alami ini tidak dialami oleh teman-teman yang sekarang sudah banyak koleksi kenarinya ya. Jadi kita di sini untuk memperbanyak itu untuk melengkapi kebutuhan saja. Jadi kalau kita tidak membutuhkan atau tidak benar-benar membutuhkan, di sini harus benar-benar dipres ya. Jadi kebutuhan itu benar-benar dipres sehingga tidak terlalu banyak yang kita rawat. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi kalau kita banyak rawatan, jadi kita tidak fokus, maka disitulah nanti kita akan mengalami yang namanya capek saja, tapi bukan hasil. Faktor untuk kita menambah koleksi pejantan ataupun betina pada kenari, yang pertama karena kenari tersebut mati. Yang kedua trouble. Jadi maksudnya trouble di sini diternak pejantan tidak isi, kemudian yang betina itu tidak isi juga, ataupun lama bertelur, ataupun ketika menetas dia kurang baik di dalam merawat anak-anaknya. Itu bisa kita menambah lagi koleksi kenari apabila hal tersebut terjadi di kandang kita sendiri. Setelah kita memilih pejantan sama betina yang akan kita ternak, maka kita lanjutkan di dalam menangkarnya. Nah, proses menangkar itu banyak ya untuk mencetak anakan. Jadi satu pejantan kalau di kandang yatir itu akan memiliki 4 betina. Itu kawan-kawan ya. Jadi satu pejantan itu kita kawinkan dengan 4 betina. Kemudian kalau setelah keluar anakan, maka anakan-anakan tersebut akan kita pilih. Jadi kalau yang anakan betina itu kita simpan, kita jadikan status stok beku, kawan-kawan. Jadi tidak dijual atau tidak keluarlah dari kandang yatir. Tapi stok beku tersebut bisa cair asalkan yaitu tadi kena panas ya. Maksudnya harganya mahal lah, kayak gitu. Nah itu kawan-kawan. Jadi setelah adanya stok beku yang berupa kenari betina dari anakan sampai nanti dewasa, kemudian juga bisa diternak, maka betina tersebutlah yang akan kita kembang biakkan supaya banyak sekali kenari di kandang yatir. Di dalam menangkar, kawan-kawan, kita harus tetap fokus ya. Jadi di dalam menangkar kita harus tahu posisi berapa kuantitas yang mampu kita lakukan sendiri di dalam menangkar tersebut. Saya yakin kalau terlalu banyak dengan waktu yang kita miliki tidak sesuai, maka di situ kita akan mengalami capek ya. Jadi bukan hasil, bukan senang, tapi capek di situ yang akan menimpa kita nantinya. Nah, bagaimana solusinya supaya menangkar di rumah banyak tapi tetap kita bisa kembangkan dengan status kenari milik kita? Nah, maka kita harus mencari teman-teman yang jujur, yang baik sama kita, kemudian teman-teman yang memiliki keinginan untuk belajar beternak ataupun yang sudah memiliki kemampuan di dalam beternak kenari. Kalau kita sudah punya teman atau kita menemukan teman yang memiliki keinginan kuat untuk belajar ataupun yang sudah memiliki kemampuan di dalam beternak, maka kita
kita kasih mereka rawatan ya. Jadi kita kasih mereka rawatan supaya kenari-kenari kita ini bisa diternak sama mereka, kawan-kawan. Nah, jadi berapa kuantitas kenari yang bisa kita ternak? Misalnya 10 bisa kita ternak sendiri, selebihnya kita titipkan ke teman-teman yang memiliki keinginan untuk beternak. Kita titipkan lebih dari 10, langsung kita titipkan ke teman-teman kita. Jadi kita di sini harus berani spekulasi ya. Jadi betina dari kita, pejantan juga diusahakan dari kita. Atau dengan cara yang lain kita bisa mengundang teman ke rumah ya untuk merawat burung-burung yang yang lebih daripada 10 kenari yang kita ternak sendiri, kawan-kawan. Jadi kalau sudah lebih dari 10, untuk selebihnya itu kita suruh teman kita merawat di rumah. Kalau kita memang takut dengan kita menitipkan burung kita tersebut nanti ada hal-hal yang merugikan kita atau mengecewakan kita, maka kita bisa mengundang teman-teman untuk merawat kenari-kenari yang ada di rumah kita, kawan-kawan. Tetap kawan-kawan kita kasih upah, karena keringat untuk merawat kenari itu mahal ya. Kalau kita sudah berani menitipkan burung ke teman-teman untuk diternak, maka setiap waktu kita jadwal untuk silaturahim ke rumahnya. Kita pantau kenari-kenari kita yang ada di situ. Bukannya kita tidak percaya, ya, bukan kita tidak percaya, tapi nanti di situ yang kita niatkan adalah berbagi pengalaman. Jadi kita pantau mulai dari tempatnya, kemudian kita lihat sirkulasi udaranya di situ seperti apa, kemudian bagaimana cara mengawinkannya. Nah ya, kemudian kalau sudah bertelur nanti bagaimana cara merawat burung yang sudah bertelur. Kemudian ketika memiliki anak juga kita terus kita terus diskusi sama mereka, teman-teman yang kita kasih amanah untuk merawat burung-burung kenari kita untuk diternak. Jadi di situ nanti akan akan banyak ilmu yang akan kita miliki ya, ilmu ternak kenari khususnya. Jadi bukannya kita tidak percaya, maaf ya kepada teman-teman yang sering saya main ke rumahnya, bukan saya tidak percaya sama kalian, cuma di situ yang saya inginkan ini tadi, berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Itu di dalam beternak kenari sendiri, kita di sini harus tetap berusaha untuk mencetak anakan sesuai dengan karakter kita masing-masing, kawan-kawan ya. Maksudnya karakter di sini, jadi anakan yang kita cetak itu memiliki karakter ya. Maksudnya di sini karakter postur, ataukah karakter lagu, ataukah karakter warna. Jadi di sini kita harus ke arah situ, kawan-kawan. Nah, untuk mencapai ke arah situ apabila pemula ya, maka di sini kita harus bisa beternak minimal itu 1 tahun terlebih dahulu. Kalau dalam 1 tahun itu menghasilkan, maka bisa kita teruskan. Tapi kalau dalam 1 tahun kita dirasa imbang atau stagnan, ya terserah, mau diteruskan monggo, mau diputuskan monggo, tapi kalau bisa diteruskan. Dan kalau dalam 1 tahun itu kita merasa rugi, ya karuan tutup tikar, kawan-kawan. Itu teori di dalam usaha bisnis ya. Nah, di dalam mencetak karakter ya, kita di sini sebutkan beberapa karakter yang ada di teman-teman kita ya. Yang satu, postur kaki panjang ya, postur kaki panjang. Yang kedua, postur bentuk tubuh yang melengkung. Yang ketiga, postur tubuh yang yang bungkuk-bungkuk. Itu yang merupakan postur yang ekstrim ya, yang bisa kita bedakan posturnya untuk karakter ke arah postur. Kemudian kalau karakter ke arah lagu, kita harus memiliki masteran yang
bagus, misalnya di mastery Blackroot. Untuk saat ini masih banyak ya teman-teman yang karakternya Blackroot, kenarinya bunyi Blackroot. Kemudian kenari cengkok atau karakter durasi panjang. Nah, itu harus kita pertahankan kawan-kawan, supaya nanti ketika orang memilih atau mengkoleksi kenari-kenari daripada kita, ya, jadi kita gampang nanti kalau ingin kenari postur kaki panjang kepada si A, dengan pengen lomba durasi panjang kepada si A. Nah, nanti kita akan seperti itu, asalkan kita tetap tetap istiqomah ya di dalam beternak ya. Dan untuk mencapai karakter tersebut itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun kawan-kawan ya, karena kita ini masih bingung, kadang kita suka yang karakter kayak gini, besoknya lagi beda lagi seperti itu. Maka dari itu kita harus banyak-banyak sering konsultasi kepada teman-teman, dan biasanya untuk karakter yang kita cetak itu nanti berasal dari kesukaan kita sendiri kawan-kawan. Itu tadi kawan-kawan pengalaman yang saya lakukan di dalam mengembangbiakkan kenari ya, dan alhamdulillah sudah lebih dari 5 teman yang saya ajak untuk beternak kenari, yang mana bejantan sama betinanya juga berasal dari kandang yatir kenari. Jadi ketika kita memberikan ke teman-teman itu tetap 3 betina 2 jantan atau 4 betina 1 jantan kita berikan ke teman-teman untuk diternak, karena kuantitas di kandang yatir kenari sendiri itu tidak lebih dari 15 ekor kenari yang kita ternak sendiri ya. Karena kita banyak pekerjaan, maka kita di sini hanya fokus pada full 15 kenari atau 10 lebih lah, pokoknya kita di situ bisa fokus kita ternak sendiri. Untuk selebihnya kita kasihkan ke teman-teman yang benar-benar mau beternak dan mereka jujur di dalam beternak tersebut. Baiklah kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih contoh langsung yang di Lumajang sudah memiliki karakter di dalam mencetak anakannya ya. Yang pertama itu ada Rapi Tutup dengan kostum lengkungnya, kemudian dengan lagu-lagu pokok maunya, kemudian ada Adam Skaye itu yang mencetak postur kaki panjang yang juga besar-besar. Di situ juga ada Kira Sowo di Lumajang yang mana mencetak burung besar Ali Wafa dengan kenari Spanish Timbradonya, dan juga Zean sama ya, burungnya kecil-kecil tapi lagunya istimewa, juga bisa